Kolib di sini. Hai, kolib di sini. Kolib di sini. Hai, kolib di sini. Kolib di sini. Kolib di sini. Halo, Holib di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aunasia Holifatul Jannah dengan nomor NIM 23040406002. Nah, di sini saya dari kelas TPA 5. Dalam video ini kita akan menganalisis sebuah film yang mana film ini itu berjudul Imperfect, Karir Cinta dan Timbangan di tahun 2019. Nah, untuk sinopsisnya mungkin kalian bisa baca di sini ya. Nah, dalam film ini, kita menganalisis film ini jika dipandang dari sudut pandang psikoterapi, maka kita menjumpai beberapa temuan. Kita bayangkan si tokoh utamanya Rara itu sebagai klien kita. Maka di sini kita ada beberapa temuan yang kita dapat yang kita analisis dari Rara. Yang pertama yaitu Rara mengalami body image dystherion, yang mana Rara itu memandang tubuhnya sesuatu yang salah. Penilaian ini itu tidak objektif tetapi dipengaruhi oleh standar kecantikan yang tercipta. Terus ada temuan yang kedua yaitu self esteem rendah, yang mana Rara itu sangat bergantung, nilai diri Rara itu sangat bergantung pada penilaian orang lain. Terus ada temuan yang ketiga yaitu ketergantungan pada validasi eksternal, yang mana apabila tampilan lebih cantik, ia akan merasa lebih dicintai dan lebih dihargai. Terus ada temuan yang keempat yaitu pengaruh keluarga dan lingkungan sosial, yang mana di sini itu ibunya sering menekankan cantik itu harus putih dan cantik itu kurus, sehingga di sini itu Rara sering dibandingkan dengan adiknya. Terus ada temuan yang kelima yaitu konflik identitas, yang mana saat Rara berubah, ia jadi kehilangan otoritasnya, ia menjadi mempunyai konflik internal yang mana dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk menyembuhkan Rara agar dia tidak lagi insecure tentang dirinya begitu. Yang pertama itu kita bisa mengambil psychoeducation tentang body image, yang mana kita menjelaskan bahwa standar kecantikan yang dibentuk media itu standar media, bukan realita yang ada. Terus standar kecantikan yang dibentuk budaya itu bisa kita rubah kapan saja. Terus standar kecantikan keluarga itu hanya melalui pola pikir, bukan realitas tubuh. Terus ada cara yang kedua yaitu cognitive behavioral therapy. Kita melakukan CBT. Contohnya, kita mengidentifikasi pikiran negatif otomatis, yang mana misalnya Rara merasa aku jelek, aku nggak akan dihormati kalau aku gemuk. Kalau aku nggak cantik, nggak ada yang mau sama aku. Ada langkah yang ketiga yaitu melakukan acceptance and community therapy atau ACT. Yang mana pertama, fokus terapi ACT ini meliputi A. Yang pertama, diffusion. Belajar melepaskan dari pemikiran aku jelek menjadi aku sedang berpikir bahwa aku jelek. Bukan kebenarannya aku jelek, tapi itu hanya sebuah pemikiran saja. Terus ada yang kedua itu values clarification. Ada yang ketiga yaitu komitmen pada tindakan bernilai. Misalnya merawat tubuh untuk sehat, bukan untuk mendapatkan validasi bahwa dia cantik begitu. Bukan. Langkah yang keempat yaitu self comparison training, yang mana di sini itu membantu Rara memperlakukan dirinya dengan kebaikan, bukan kritik yang melukai. Latihannya itu bisa dari self kindness, yang mana berbicara lembut kepada diri sendiri. Oh, aku ini bukan jelek, aku yang menganggap diriku jelek itu hanya pikiranku begitu. Apa yang kita pikirkan tentang orang lain pikirkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terus ada latihan yang kedua yaitu common harmony, yaitu memahami bahwa banyak orang mengalami hal yang sama. Jadi bukan dirinya sendiri yang ada di posisi itu, tapi ada orang lain. Dan kita juga bisa menjadikan orang lain itu sebagai tolak ukur. Ketika orang lain itu tidak merendahkan dirinya, maka kita seharusnya juga tidak merendahkan diri kita begitu. Terus ada latihan yang ketiga yaitu mindful acceptance, yaitu mengakui rasa insecure tanpa menghakimi. Ya, insecure itu hal yang wajar, tapi menghakimi diri sendiri atas rasa insecure itu bukanlah langkah yang tepat, yang mana malah membuat diri kita itu semakin drop. Ada tahapan yang kelima, ada terapi yang kelima begitu ya, itu body image exposure atau mirror exposure, yang ini tuh secara bertahap, yang mana Rara itu bercermin sambil menyebutkan aspek tubuh yang ia syukuri. Misalnya matanya cantik, ketika ia melihat di cermin, mataku cantik, atau mungkin sesuatu yang indah lah yang patut disyukuri, bukan hanya berfokus pada hal yang membuatnya rendah diri begitu. Terus ada memakai pakaian yang membuatnya nyaman. Ada yang ketiga yaitu melakukan aktivitas yang membuat tubuh terasa kuat, bukan sekedar kurus. Terus ada langkah yang keenam yaitu membentuk batasan sehat dengan lingkungan. Terus ada tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai pusat nilai diri. Jadi jangan menjadikan, mungkin kita bisa menerima penilaian orang lain, tapi jangan jadikan penilaian itu sebagai pusat penilaian untuk diri kita. Karena penilaian orang lain itu belum tentu benar dan penilaian kita belum tentu salah. Nah, ada langkah yang ketujuh yaitu langkah terapi yang ketujuh yaitu ada relevance prevention, yang mana itu mempersiapkan jika suatu hari berat badan naik atau muncul komentar negatif, maka Rara itu harus belajar coping yang sehat. Terus ada strategi menghadapi tekanan, juga menjaga konsisten nilai diri. Tadi terapi-terapi yang ada 7 tadi itu mempunyai tujuan akhir, yang mana Rara menjadi lebih menerima diri apa adanya, baik ketika dia kurus, baik ketika dia gemuk, ataupun
apapun yang ada pada diri Rara ketika dia putih, ketika dia mempunyai kulit kusam, itu dia menerima apa adanya gitu. Terus ada yang kedua yaitu self ekstrim yang meningkat dan stabil. Jadi ada yang ketiga tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Validasi eksternal itu hanya bersifat objektif yang kadang tidak perlu, yang seringnya tidak perlu kita turuti begitu. Yang ada kalau kita turuti akan ada muncul standar-standar validasi yang lain gitu. Terus ada yang keempat yaitu memiliki yang lebih otentik dan sehat. Jadi dia lingkungannya tidak lagi lingkungan yang toksik ya, tapi lingkungan yang mampu menerima dia apa adanya gitu. Terus ada yang terakhir yaitu mampu hidup sesuai nilai diri, bukan standar kecantikan sosial. Nah, standar kecantikan sosial itu relatif, bagaimana kita menciptakan standar kecantikan itu tergantung di mana kita hidup gitu ya. Kalau kita hidup di Indonesia berarti standar kecantikan itu putih, kurus, tinggi, gitulah pokoknya itu yang menjadi standar kecantikan yang harusnya kita benahi. Standar kecantikan itu bukan sesuai standar kecantikan orang lain, tapi sesuai standar kita yang ada pada diri kita sendiri. Jangan mengubah diri kita sesuai standar kecantikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.